Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa nusalli wa nusallimu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa belajar akan belajar tentang toleransi beragama. Di sini kita akan belajar apa saja sih toleransi beragama itu seperti apa. Kalau kita lihat toleransi beragama, yang pertama ada di surat Al-Quran, surat Al-Kafirun, ayat 1-6. Kemudian juga ada Al-Quran, surat Yunus, 40-41. Kemudian juga Al-Kahfi, ayat 29. Kemudian Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10-13. Seperti itu sudah tertera di dalam Al-Quran. Untuk kali ini kita akan membahas tentang toleransi beragama yang berkenaan dengan atau yang dijelaskan dari surat Al-Kafirun. Kita lihat. Di sini ada beberapa gambar ya, menciri khaskan agama masing-masing. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada Kristen juga ya ini ya. Kemudian seperti itu. Baiklah, selanjutnya tujuan pembelajaran apa saja. Yang pertama, ini dapat mendemonstrasikan hafalan dan peserta didik bisa hafal setelah belajar ini. Kemudian juga menyebutkan makna mufradat, kemudian menganalisis kandungan surat dan ayat. Terakhir, ya harus peserta didik harus dapat menunjukkan perilaku, toleransi, dan etika pergaulan. Di sini Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6 kita akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum lakum dinukum waliya din. Ada mufradatnya atau kosakatanya. Yang pertama abidun, lafal abidun artinya penyembah, para penyembah. Lakum dinukum, untukmu agamamu. Kemudian la a'budu, aku tidak akan menyembah. Waliyadin, untukku agamaku. Secara terjemahan, kalau tadi per kata, sekarang global. Pertama, katakan, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Baiklah, di sini sebenarnya ashabul turun atau penjelasan ayat sebenarnya di sini untuk menjawab tawaran dan ajakan tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami dan kami akan mengikuti agama kamu. Kami juga akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan. Kamu menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, dan kami menyembah Tuhanmu selama 1 tahun juga. Sini ajakan, sudah ada kayak semacam negosiasi dalam agama. Nah, maka turunlah surat Al-Kafirun 1-6 untuk menjawab ajakan kafir Quraisy. Yang pertama, dalam surat Al-Kafirun ayat 1-2,
ini secara tegas menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukan apa yang disembah orang-orang kafir. Kemudian ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menambahkan pernyataan yang harus disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwakan Nabi Muhammad karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Kemudian ayat 4 sampai 5 ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi dalam pengabdian. Artinya apa yang beliau sembah tidak akan berubah-ubah. Cara beribadah kaum muslimin berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pada ayat 6 dinyatakan bahwa adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku, seperti itu. Selanjutnya ada kandungan ayat ya. Pertama, toleransi tidak berlaku dalam hal akidah. Dalam hal akidah, kalau seandainya ada teman kalian mengajak ikut beribadah ke pura, ke gereja, umpama itu ya harus secara tegas ya lakum dinukum waliyadin seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Kafirun tadi. Tetapi selain akidah dan ibadah ya tidak jadi masalah. Kemudian umat Islam dilarang mencampur adukan masalah akidah dan ibadah. Jadi jangan sampai nanti seperti kaum Quraisy tadi, tokoh-tokoh Quraisy tadi mengajak Nabi Muhammad untuk bertukar ketika Nabi Muhammad mengikuti cara ibadah mereka, maka mereka akan beribadah mengikuti agama Islam seperti apa yang dibuat Nabi Muhammad. Itu ya dilarang, tidak boleh mencampur adukan. Kemudian tata cara beribadah dalam Islam telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi sekali lagi ditegaskan, tata cara beribadah dalam Islam ya sudah ditentukan. Jangan sampai kita membuat-buat seperti itu, apalagi ikut-ikutan. Kita harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Apa yang diperintahkan, cara sholat seperti itu ya kita lakukan. Kemudian toleransi hanya dibenarkan dalam bidang sosial, kemasyarakatan, dan hubungan antara umat. Jadi toleransi itu ya dibenarkan ketika berhubungan dan sosial. Boleh kita membantu orang non-Muslim gitu, non-Islam, tidak seagama boleh saja gitu. Sebagai sosial, sebagai manusia. Kalau seandainya mereka kelaparan, ya boleh kita bantu. Tetapi ketika mereka beribadah, jangan sampai kita mengikuti. Selanjutnya, nah di sini sebelum kita tutup, hubbul watan minal iman. Untuk itu, anak-anakku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus kan Indonesia ini berbagai suku, budaya, agama, ras dan lain sebagainya, tetapi kita harus cinta tanah air. Cinta tanah air tadi seperti itu, kita harus bisa toleransi selain akidah dan ibadah. Tetapi hal selain itu, kalau bahasa dan lain sebagainya, kita bersosialisasi ya harus saling mencintai sebagai manusia seperti itu. Baiklah, anak-anakku, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.